Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 10 sampai ayat 13. Yesaya 1 ayat 10 sampai ayat 13. Melalui firman Tuhan kita akan merenungkan tema yaitu persembahan yang tidak sungguh. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara mengenai persembahan yang tidak sungguh, persembahan seperti apakah itu? Ternyata bukan bentuk persembahan, namun hidup dan hati kita yang harus menjadi fokusnya adalah Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena Tuhan sudah memperingatkan kita untuk menjaga hidup dan sikap hati sebelum memberikan persembahan. Jadi, meskipun kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberi yang terbaik dan mau berkorban dengan apa yang kita miliki. Namun, jika kita tidak dilandasi dengan hidup yang benar, maka hasilnya merupakan kesia-siaan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang ingin Allah sampaikan melalui kisah ini? Khususnya di ayat 10. Firman ini ditujukan kepada para pemimpin umat. Pada waktu itu ada pemimpin umat dan pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat dan pemimpin umat bekerja sama untuk memimpin bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan. Jika kualitas rohani bangsa Israel baik, maka biasanya kondisi mereka secara politik dan ekonomi juga baik. Hal ini dapat ditandai dengan adanya seorang raja yang takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika seorang raja yang tidak takut akan Tuhan, maka kondisi rohani bangsa Israel juga kacau balau. Hal ini dapat dibuktikan mereka menyembah dewa-dewa Kanaan, dan akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan musuh dari bangsa-bangsa untuk menindas mereka. Pada waktu itu, Nabi Yesaya hidup di zaman kondisi kerohanian bangsa Israel yang sedang merosot. Sehingga pemimpin-pemimpin umat disebut sebagai orang-orang Sodom dan manusia Gomora. Kota Sodom dan Gomora merupakan kota-kota yang kelakuan umatnya sangat bejat, sehingga Tuhan menghancurkan kota itu. Kita akan melihat lagi di ayat 11 sampai ayat 12, bagaimana kejahatan pemimpin rakyat dan pemimpin umat sebagai pemimpin yang justru merasa nyaman untuk berbuat jahat, asalkan mereka tetap melakukan ibadah seperti biasanya. Ibadah yang mereka lakukan adalah mempersembahkan korban setiap hari. Namun karena ibadah itu hanya merupakan formalitas sementara, kelakuan hidup mereka begitu jahat. Bahkan di ayat 13, Tuhan jijik melihat persembahan yang sebenarnya hanya topeng untuk menutup kejahatannya dan kesalahan yang mereka lakukan. Setiap ibadah dan perayaan yang dilakukan di rumah Tuhan sebenarnya bukanlah ibadah dan perayaan bagi Tuhan, melainkan untuk kepentingan para pemimpin rakyat dan pemimpin umat. Oleh karena itu, Tuhan benci melihat ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudaraku yang Tuhan kasihi, tujuan dari renungan kita pada hari ini adalah janganlah kita jadikan
persembahan ibadah hanya sebagai ritual saja, tetapi ibadah kita harus sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.